Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara hal yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya adalah perihal adab ketika berbicara, di mana terdapat sejumlah ucapan dan kata yang harus dihindari oleh Muslim. Apa saja? Fuad bin Abdul Aziz As-Shalhub dalam Kitabul Adab mengemukakan salah satu kebaikan yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada umat Islam, dan keburukan yang beliau peringatkan adalah perkara adab. Baca juga surat Al-Bayyinah ayat 1-8. Peringatan Allah terhadap orang-orang kafir. Adab di sini meliputi segala urusan agama dan duniawi. Seperti dalam ibadah terdapat adabnya, hingga adab saat bergaul dengan keluarga, anak-anak, serta masyarakat sekitar. Mengenai adab ketika berbicara, di Indonesia terkenal peribahasa mulutmu harimaumu, yang mana pepatah ini lebih kurang bermakna bahwa ucapan dapat menjadi senjata untuk melukai perasaan orang lain, sehingga ungkapan itu sebagai peringatan agar manusia bisa menjaga ucapan yang dilontarkan. Adapun dalam Islam, Fuad bin Abdul Aziz As-Shalhub mengemukakan terdapat banyak kata dan lafaz yang syariat larang untuk keluar dari lisan seseorang, di mana seburuk-buruk muslim yang mengucapkannya adalah orang alim berilmu. Ucapan dan kata yang harus dihindari dalam Islam. Masih dari Kitabul Adab, terdapat beberapa dari banyaknya lafaz yang mesti ditinggalkan dari lisan. Di antaranya, pertama, mengafirkan, membidahkan dan memfasikkan seseorang. Larangan ini ditujukan bagi seluruh muslim, baik wanita maupun pria. Sebagaimana sabda Rasul SAW, laki-laki muslim mana saja yang mengafirkan laki-laki muslim lainnya, jika dia adalah seorang kafir, dan kalau bukan, maka dialah yang kafir. Hadis riwayat Bukhari 6104. 2. Bersumpah dengan selain nama Allah. Seluruh makhluk termasuk manusia tidak diperbolehkan bersumpah selain dengan nama pemilik dan pencipta mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafiz mengatakan, para ulama mengemukakan bahwa rahasia dilarangnya bersumpah dengan selain nama Allah, karena bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkan sesuatu itu, dan pengagungan itu hanya milik Allah saja. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah kafir dan syirik. Sesuai hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya Ibnu Umar mendengar seorang lelaki bersumpah dengan berkata, "Tidak, demi Ka'bah." Maka Ibnu Umar mengatakan, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia sungguh telah kafir atau musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi 1535. 3. Bersumpah untuk menceraikan, seperti dengan ucapan, aku bersumpah harus menceraikan istriku, atau aku benar-benar akan melakukan hal ini, atau aku bersumpah harus menceraikan istriku 3 kali, aku tidak melakukan hal itu. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, jika mereka bersumpah untuk menceraikan seperti dengan lafaz barusan, ini semua menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kebanyakan para ulama mengatakan, bahwasanya jika dia melanggar sumpahnya, maka perceraian benar-benar terjadi. Sekalipun pendapat yang kuat adalah cerai apabila dilakukan dengan cara sumpah amin. Memanggil tuan kepada orang munafik. Buradah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda, janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik itu tuan, karena jika dia menjadi tuan, kalian telah membuat Tuhan kalian Azza wa Jalla murka. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka lantaran sudah membesarkan orang munafik itu. Padahal ia bukanlah orang yang berhak mendapatkan pengagungan. Ibnu Katsir berkata, janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik dengan sebutan tuan, karena jika dia adalah tuan kalian dan dia adalah orang munafik, maka derajat kalian di bawahnya. Dan hal demikian tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencela masa atau zaman Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencela masa, dan aku adalah pencipta masa. Di tanganku segala urusan, aku yang mengganti malam dan siang.
Hadis barusan melarang Muslim menghina massa, karena itu sama dengan menghina dan mencela penciptanya serta pengaturnya. Mereka dilarang supaya tidak terpeleset sehingga mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga lantaran orang jahiliyah kala itu kerap mencela massa apabila tertimpa musibah. Adapun mengikuti kebiasaan jahiliyah tidak diperbolehkan bagi Muslim. Contoh mencela massa, betapa sialnya hari ini. 6. Mengharamkan sesuatu yang halal dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan menyifati sesuatu dengan haram, kecuali jika sesuatu itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul-Nya. Karena mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan adalah melanggar hak ketuhanan. Mengandung juga isyarat bahwa suatu hal itu haram, padahal tidak. Dalam surat An-Nahl ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung." Asy-Syaukani berkata, maknanya adalah, janganlah kalian mengharamkan dan menghalalkan karena ucapan yang lepas dari lisan kalian tanpa hujah atau alasan. Mengucapkan semua manusia telah binasa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berkata, manusia semua telah binasa, maka dia orang yang paling binasa. Al-Khattabi berkata, maknanya adalah seorang laki-laki senantiasa mencela orang-orang dan menyebut keburukan mereka dan mengatakan orang-orang semua binasa dan lain-lain. Jika dia melakukan itu, dia adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Yakin orang yang paling buruk di antara mereka, karena dosa yang dilakukannya disebabkan dia telah mencela dan menghina mereka. Bahkan itu bisa membuatnya ujub dengan dirinya dan memandang bahwa dirinya yang paling baik dari semua orang. Baiklah teman-teman, semoga apa yang kita bahas barusan bisa kita petik hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, itu semua murni karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Karena sesungguhnya pengetahuan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.